Salve, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan iman kita, yaitu mengenai katekese. Nah, dalam video ini ada 3 topik penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai arti katekese itu sendiri, kemudian yang kedua mengenai latar belakang penyelenggaraan katekese, dan yang ketiga katekese dalam misi gereja. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai arti katekese. Pengertian katekese secara etimologi yaitu berasal dari kata katekein dan katekesis. Katekein sendiri yaitu dari kata kerja dan katekesis yaitu kata benda. Yang akar katanya yaitu dari 2 kata adalah kat dan eko. Kat artinya keluar atau ke arah luas dan eko yaitu menggemakan atau menggaungkan. Kemudian jika kita gabung lagi, jika kita simpulkan dari pernyataan tersebut, katekese adalah menggemakan ke arah luar. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, katekese adalah pengajaran agama yang jika kita gabungkan kembali dan kita simpulkan dari pernyataan tersebut, katekese adalah pengajaran agama yang disampaikan secara lisan dan pengajaran yang diterima ini tidak berhenti pada satu arah. Biasanya kita dengar dengan membuat bergema menyebabkan sesuatu bergaung. Artinya apa? Artinya yang sudah kita dapatkan di pengajaran ini, dari pengajaran ini, dapat kita bagikan kepada peserta didik kita nantinya. Kemudian kita masuk pada topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai latar belakang penyelenggaraan katekese. Pada mulanya kita melihat dari katekese ini sendiri, yaitu dari Yesus yang mengajar. Kita temui dalam Matius bab 7 ayat 28-29 dan Injil Lukas bab 4 ayat 32. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan kitab suci? Mengapa tidak sumber-sumber lain? Karena segala sesuatu yang kita ajarkan, yang kita sampaikan adalah sabda, yang semuanya itu bersumber dari kitab suci itu sendiri. Katekese yang kita ajarkan sudah ada sebelumnya. Siapakah yang melaksanakannya? Yang melaksanakannya yaitu Yesus sendiri. Yesus yang terlebih dahulu mengajar, dan juga dikatakan bahwa Yesus adalah guru. Mengapa Yesus mengajar? Jawabannya dapat kita jawab dengan Injil Yohanes bab 13 ayat 13. Itu dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus sendirilah guru dan Tuhan. Kemudian, apakah katekese berhenti begitu saja di zaman Yesus? Tentunya sebelum Yesus meninggalkan dunia, ia memberi tugas kepada murid-muridnya. Pergilah, baptislah, dan ajarlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kita temui dalam Matius bab 28 ayat 19-20 tadi. Kemudian setelah Yesus dilanjutkan oleh para rasul mengajar, yaitu kita temui dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 42, adanya perutusan. Setelah Yesus mengajar, para rasul ini tidak diam, namun mereka mengajar tentang Yesus itu sendiri. Kemudian setelah para rasul, siapa lagi yang melanjutkannya? Yaitu para hierarki gereja, yang berdasarkan kedudukannya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada umat dasar, umat inti, dan umat berjabatan. Di mana umat dasar yaitu para kaum awam, kemudian umat inti yaitu para biarawan dan biarawati, dan umat berjabatan yaitu para imam. Itu bisa kita lihat dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik nomor 776. Selain daripada itu juga, yakni kita yang diutus dalam sakramental, yaitu sakramen baptis yang kita terima sebagai iman diri kita, yaitu ada 3 bagian, yaitu sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Sebagai imam yaitu menguduskan, sebagai raja memimpin, dan sebagai nabi mengajar serta mewartakan. Kemudian apa saja buah-buah roh yang kita terima dari sakramen baptis ini? Tentunya kita diangkat menjadi anak Allah, kita dihimpun menjadi anggota gereja, dan kita dihapus dari dosa asal dan menjadi manusia baru. Kemudian masuk pada dasar penyelenggaraan katekese. Penyelenggaraan katekese ini
oleh gereja dipandang sebagai salah satu tugas yang penting. Dasar penyelenggaraan katekesis sendiri adalah perutusan yang kita terima dari Yesus melalui pembaptisan yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai pembaptisan itu apa dan buah-buah rohnya apa saja. Kemudian penyelenggaraan katekese ini oleh tugas perutusan supaya pertama, katekese yang otentik. Otentik itu adalah yang sebenarnya, yang seluruhnya berpusat pada Kristus sendiri. Kita temui dalam Katekese Tradende nomor 5 dan Katekismus Gereja Katolik nomor 429. Kemudian yang kedua yaitu isi katekese yang adalah wahyu Allah. Wahyu Allah ini adalah pernyataan atau ungkapan diri Allah kepada manusia, misteri Allah dan karya-karyanya. Kita temui juga di dalam Direktorium Kateketik Umum nomor 37. Kemudian yang ketiga yaitu Sabda Yesus yang menjadi karya. Itulah yang disebut dengan keselamatan. Baik, kita lanjut pada topik pembahasan yang ketiga yaitu katekese dalam misi gereja. Dapat kita temui dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 4-10, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 4 dikatakan bahwa misi gereja adalah keselamatan. Maka katekese harus membawa orang, umat, remaja untuk mengenal, mengasihi, dan mengikuti Kristus. Kemudian di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 5 dikatakan juga bahwa katekese bukan hanya sekedar penyampaian ajaran, tetapi juga membimbing, menjadi teladan bersama. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 6 dikatakan juga bahwa katekese merupakan tugas gereja untuk meneruskan ajaran Kristus. Demikian penyampaian penjelasan singkat mengenai apa sih itu katekese. Terima kasih dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.